어디, 너 여기 앉을까? 조심해! 걱정했잖아. 왜 걱정해? Keduanya terasa canggung setelah ciuman tersebut. Sementara Hyunwoo masih mengincar handphone di tangan Hae-in untuk segera menghapus pesan tentang perceraian yang dikirim kakaknya tersebut. Hyunwoo masuk ke kamar Hae-in. Ia melihat Hae-in sedang mandi. Hyunwoo segera mengecek HP Hae-in. Berkali-kali ia gagal membuka kunci sandi di HP-nya. Untungnya ia berhasil menghapus pesan itu setelah Hae-in selesai keluar dari toilet. Saat ia ditanya alasan mengapa ke kamarnya, Hyunwoo dengan gugup menjawab, ia hanya tak bisa tidur. Hae-in berbunga-bunga karena ia menganggap jika Hyunwoo sulit tidur akibat memikirkan dirinya. Hae-in mengajaknya untuk deep talk malam ini. Hyunwoo menolaknya dan segera ingin pergi karena merasa Hae-in pasti kelelahan serta harus istirahat. Hae-in bahagia karena Hyunwoo terus saja perhatian padanya. 아무런 이유 없이 잠이 좀 안 오길래 Hyunwoo mengingat kembali dengan sandi 1031 yang Hae-in pakai untuk kunci di HP-nya. Kilas balik di masa pernikahan mereka, keduanya pernah akan dikaruniai seorang anak. 1031 ditandai sebagai makna 31 Oktober, di mana itu sebagai prediksi anak mereka akan lahir. Mereka sangat antusias untuk menyambut kelahiran bayi tersebut. Bahkan keduanya telah mempersiapkan kamar bayi secara khusus. Namun sayangnya Hae-in diketahui keguguran. Hyunwoo hanya bisa mengenang momen menyedihkan itu dengan pilu. 신 4주차 되셨어요. Misun dan Hyuntae dimarahi oleh orang tuanya atas kecerobohan mereka berdua. Misun memberikan kabar bahagia kepada ayahnya jika Hyunwoo mengurungkan niatnya untuk bercerai. Ibunya kembali mengingat di mana saat pernikahan putranya, ia melihat jika Sonhwa merasa tidak bahagia karena putrinya menikah dengan Hyunwoo yang berlatar belakang dari keluarga biasa. Bong-e memahami hal ini karena ia juga pernah perhitungan dengan Hae-in saat dirinya masih menganggap jika ia berasal dari keluarga miskin. Ia mengerti jika putranya memiliki banyak kekurangan. Namun ia berharap ibu Hae-in bisa menjaga Hyunwoo dengan baik. Sonhwa lalu mengkritik sikap Hyunwoo di depannya. Ia menegaskan jika kebahagiaan pernikahan anak mereka bukan tanggung jawab keluarganya. 차이가 나도 보통 나는 것이 아닌데 속상하고. Di pagi hari, jantung Hyunwoo sudah begitu berdebar saat melihat kecantikan dan pesona Hae-in. Penampilan Hae-in terlihat elegan karena malam ini ia akan mengadakan pertemuan dengan Herman. Suasana Hyunwoo hari ini terlihat sangat baik. Tanpa disadari, cinta Hyunwoo juga mulai tumbuh untuk Hae-in. 왜 웃어? 정신 차리자 진짜. Hyunwoo melihat Hae-in akan tersandung di eskalator. Ia berteriak mengatakan hati-hati kepada Hae-in. Teriakannya membuat orang di sekitar Hyunwoo menatapnya. Seorang pelayan mall memperhatikan tingkahnya. Hyunwoo membuat alasan jika ia hanya ingin membelikan sepatu untuk istrinya. Lalu Hyunwoo memberikan sepatu itu kepada Hae-in. Hyunwoo sangat gembira karena Hae-in benar-benar memakai sepatu itu saat di kantor. Rekan kantor Hyunwoo mencurigai Hae-in karena ia sering bertemu dengan Eun-sung akhir-akhir ini. Hyunwoo berusaha menjelaskan jika pertemuan mereka hanya berkaitan dengan kerjasama bisnis. Namun dalam hati Hyunwoo, ia menyembunyikan rasa cemburu saat melihat interaksi keduanya. 마지막 날. 게다가 240 사이즈가 인기 사이즈 연필심처럼 가늘고 또 이따만한 Hae-in dan Eun-sung segera berangkat untuk melakukan pertemuan dengan Herman. Eun-sung memberikan saran kepada Hae-in di mana saat berinteraksi dengan Herman, ia harus membicarakan tentang Sarah. Ia merupakan selingkuhan dari Herman yang tidak diketahui oleh istri sahnya. Sarah akan berkolega dengan Hae-in karena ia akan membuka tokonya di Hersina. Hae-in berhasil menjadikan Sarah sebagai jaminan untuk memulai kesepakatan bisnis bersama dengan Herman. 일문회장에 너 엄청 째려보던데. 꼭 갚는 사람이야. 갚을게. Saat pulang kerja, Hyunwoo dengan perhatian membawakan satu kantong kue kacang untuk Hae-in. Hae-in memberikan kabar bahagia untuk Hyunwoo. Jika ada sebuah yayasan yang akan bekerja sama dengannya untuk melakukan penelitian terkait perawatan klinis atas penyakitnya, di mana kemungkinan ia masih memiliki peluang untuk sembuh di atas 50%.
Mendengar kabar ini, Hyunwoo merasa tertekan. Bagaimanapun, ia merasa frustasi ketika membayangkan ia masih harus tinggal dengan Hae-in dan keluarga Queen dalam waktu yang cukup lama. Ia tak bisa tinggal diam. Hyunwoo mulai memikirkan rencana awal yang ingin melakukan perceraian dengan Hae-in. Namun, ia terus terbayang dengan imajinasi buruk yang akan ia alami ketika melakukan hal itu. 너무 놀라지 마. 그대로 깔끔하게 이혼하면 되지. Di akhir pekan, Eun-sung pagi-pagi sekali sudah datang menemui Hae-in. Mereka sedang berdiskusi untuk membicarakan lebih lanjut terkait Hersina. Hyunwoo menginterupsi dan berada di tengah-tengah mereka untuk memperhatikannya. Hyunwoo memanas-manasi Eun-sung jika Hae-in tak henti-hentinya memberikan perhatian padanya. Eun-sung kembali membalasnya karena ia merasa Hae-in selalu membutuhkan bantuannya setiap waktu. Apalagi ia tak henti-henti menghubunginya. Interaksi keduanya semakin dekat karena mereka terikat dengan sebuah negosiasi bisnis. Hyunwoo terlihat tak senang saat ia memperhatikan interaksi hangat Hae-in bersama Eun-sung. Melihat Hyunwoo yang terus memperhatikannya dari luar, Eun-sung segera menurunkan tirainya. Cemburu buta benar-benar telah menjangkit perasaan Hyunwoo. 윤 대표한테는 화났네? 너 감시 못할 것 같지? 내가 어떻게든... Yang Gi turut prihatin karena harapan Hyunwoo yang ingin berpisah dengan Hae-in secara tenang sepertinya akan musnah setelah ia mengetahui hidup Hae-in yang masih berpeluang di atas 50%. Yang Gi merasa Hyunwoo harus bersyukur dengan kedekatan Eun-sung dengan Hae-in karena ia bisa menjadi penyelamatnya. Namun Hyunwoo tampak menunjukkan sikap sebaliknya. Sochul berusaha untuk melakukan kerjasama bisnis dengan Eun-sung. Namun sepertinya Eun-sung masih memperhitungkan atas tawaran tersebut. Sementara Grace memberikan beberapa bukti foto atas penelusurannya terkait riwayat karir Eun-sung kepada Sonhwa. Sonhwa begitu memuji atas kesuksesan Eun-sung. Ia ingin mengusahakan agar Eun-sung mau bernegosiasi bersama Sochul. Namun Grace mengatakan jika kerjasama Hae-in dengan Eun-sung akan membuat Sochul kesulitan untuk mendapatkan investasinya. Grace terus memprovokasi jika Hae-in memiliki niat buruk terkait hal ini. Ternyata itu adalah rencana keji yang didalangi oleh Eun-sung untuk membuat hubungan persaudaraan mereka merenggang. 다만 성격이 워낙 까다로워 평생 자기 형제 잡아먹는. Sonhwa begitu marah kepada Hae-in. Ia mempercayai apa yang dikatakan Grace tentang Hae-in yang berbicara buruk tentang Sochul kepada Eun-sung. Kondisi Hae-in tidak baik hari ini. Ia hampir pingsan di saat ibunya terus saja mengomel kepada Hae-in. Untung saja Hyunwoo menangkap Hae-in yang akan terjatuh. Melihat kondisinya, Hyunwoo memohon dan mengusir mertuanya dengan lembut agar ia tak mengganggu Hae-in hari ini. Hyunwoo memberikan pengertian agar Hae-in mau memberitahu kondisi penyakitnya kepada keluarga. Hyunwoo mengerti. Hae-in merasa cemas jika keluarganya akan mengambil seluruh asetnya jika mengetahui akan hal ini. Namun keputusan ini sungguh keliru. Hae-in menyangkal jika ia hanya tak ingin membebankan kedua orang tuanya. Apalagi di masa lalu mereka pernah merasakan sakit saat kehilangan seorang putra. 한 존재가 되고 싶지 않을 뿐이야. 나가줄래? 좀 쉬고 싶어. Sementara Eun-sung sepertinya akan melakukan rencana jahat untuk menghancurkan bisnis raksasa keluarga Queen. Target pertama yang akan ia incar adalah ketua atau Hong Mande. Eun-sung diam-diam mulai bekerja sama dengan para eksekutif grup Queen. Langkah pertama yang ia ambil adalah membuat saham grup Queen menjadi jaminan. 유동현금 부족하시면 퀸즈그룹 주식담보로도 나가! Bomja mempertemukan ketua dengan salah satu putranya. Bomsuk berlutut dan meminta maaf atas semua dosa yang telah ia lakukan selama ini. Meskipun dibujuk Bomja untuk memaafkan putranya, ketua tetap enggan menerima maaf itu. Ia sudah terlalu sakit hati karena pengkhianatan tersebut. Salah satu pelayan toko menerima komplain dari konsumen karena wajah pacarnya rusak setelah membeli salah satu produk kecantikan dari Mall Queen. Ia marah-marah dan memecahkan beberapa produk yang ada di sampingnya. Hae-in menghentikannya saat pria itu akan memukul pelayan tersebut. Hae-in mengancam mereka jika ia akan menuntutnya dengan berbagai gugatan. Atas tindakan heroiknya, Hae-in mendapatkan apresiasi dari para konsumen lain.
karena ia telah berusaha melindungi salah satu pegawainya. 와, 이제 아주 고객을 범죄자 취급까지. Pemilihan kepala desa akan segera digelar. Duguan sangat kecewa karena lawannya melakukan kecurangan dengan menyuap sejumlah warga desa. Ia mengadakan acara makan meriah bersama warga. Bahkan salah satu putranya Hyuntae berpartisipasi dalam hal ini. Ia lantas menegur dan mendisiplinkan putranya itu. 송대관이 노래로 사람들을 환심이나 살아들고 말이지. Sokun disambut meriah saat ia melakukan kampanye. Berbeda dengan Duguan, pidatonya dijadikan bahan lelucon oleh warga. Bahkan warga menyindir putranya terkait pernikahannya dengan anak konglomerat. Tak lama, Hae-in datang untuk mendukung kampanye mertuanya. Hae-in membawakan beberapa putrak untuk mentraktir sejumlah warga. Kedatangan Hae-in ini rupanya adalah permintaan dari Misun yang menghubunginya lewat pesan singkat. Hae-in kemudian membagikan beberapa bingkisan yang berisi suplemen, shawl, kosmetik, dan sarung tangan. Beberapa barang tersebut diketahui sangat mahal. Kini warga balik mendukung baik Duguan dengan meriah. Hyunwoo bergegas ke Yongduri ketika mengetahui Hae-in ada di desanya. Hae-in masuk ke kamar Hyunwoo untuk melihat-lihat dan kembali mengenang ruangan tersebut. Ia duduk di halaman rumah sambil mendengarkan sebuah lagu. Hae-in disambut oleh salah satu keponakannya. Hae-in mengabulkan permintaan Hoyul yang ingin berkeliling desa menggunakan mobilnya. Tanpa diduga, penyakit Hae-in kambuh. Ia kembali mengalami halusinasi dan tiba-tiba sudah tersesat di suatu tempat. Saat Hyunwoo tiba, ia disambut oleh ayahnya dan sahabat dekat keluarganya. Mereka memuji Hyunwoo karena telah memberikan sejumlah fasilitas nyaman untuk warga desa. 혜인이는요? 마을 회관에 안 계신가요? Hyunwoo dengan panik mencari keberadaan Hae-in. Setelah berkeliling desa sampai petang, ia akhirnya menemukan Hae-in. Hyunwoo lantas membentaknya karena khawatir dengan keadaannya. Hae-in tak berbicara jujur mengenai apa yang terjadi padanya. Namun melihat baju Hyunwoo yang bercucuran keringat untuk menemukannya, Hae-in mulai jujur terkait dengan penyakitnya yang kembali kambuh. Hyunwoo lalu memeluk Hae-in yang terlihat ketakutan. 홍혜인! 혜인아! 무서웠어. 2006 adalah tahun di mana Hyunwoo pertama kali pindah ke Seoul untuk menempuh pendidikan. Di tahun itu, Hae-in juga diketahui akan pindah sekolah ke Amerika. Hae-in terlihat dikucilkan oleh teman sekelasnya karena ia dianggap sebagai gadis yang angkuh. Saat Hae-in akan pergi, ia tak sengaja terjatuh hingga membuat lututnya terluka. Lalu ia bertemu seorang pria baik hati yang memberikan plester untuk mengobati lukanya, di mana pria tersebut adalah Baek Hyunwoo. 나 이거 있어.